Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Hari ini kita kembali pada segmen Beauty of Chess, segmen yang membahas partai catur terbaik sepanjang masa yang layak untuk kita kenang. Hari ini kita akan melihat sebuah game dari Garry Kasparov melawan Veselin Topalov. Game ini terjadi di Week Anzi tahun 1999. Garry Kasparov memulai permainan dengan E4, dibalas D6, D4, kuda F6, kuda C3, dan G6. Ini adalah Pierce defense, hitam bersiap untuk fianchetto. Kasparov di langkah selanjutnya mengimbangkan gajah E3. Setelah gajah fianchetto, menteri D2 bersiap untuk menukar gajah petak gelap. Topalov mendorong C6, setelah itu Kasparov mendorong F3, langkah profilaksis menjaga petak G4 ditempati kuda ataupun gajah. Di posisi ini, Veselin Topalov memulai serangan dengan B5. Kemudian kuda G dikembangkan ke petak E2. Setelah itu, Topalov mengembangkan kuda B ke petak D7. Di posisi ini, Garry Kasparov langsung menantang pertukaran gajah. Veselin Topalov menerima dan memakan gajah. Setelah menteri makan gajah, Veselin Topalov rupanya tidak ingin rokade di sayap raja. Topalov kemudian menciptakan gajah fianchetto di sayap menteri dan Kasparov mendorong A3. Setelah itu, Topalov mendorong E5, menantang pertukaran pion center. Di posisi ini, Garry Kasparov langsung rokade di sayap menteri. Setelah itu, menteri ke E7, Topalov juga bersiap untuk rokade di sayap menteri. Di langkah selanjutnya, Garry Kasparov mengamankan raja ke petak B1. Kemudian A6 didorong. Setelah itu, Kasparov menarik mundur kuda ke C1, memberikan manuver yang lebih baik untuk kuda. Di posisi ini, Veselin Topalov membuat kesalahan dengan rokade di sayap menteri. Kasparov langsung merespon dengan pengimbangan kuda B3. Setelah itu, pion makan pion dan benteng makan pion. Veselin Topalov di posisi ini meneruskan badai pion dengan C5, memaksa benteng mundur ke petak D1, kemudian kuda ke B6. Kita bisa melihat bahwa posisi Veselin Topalov cukup mampu mengimbangi pengimbangan Garry Kasparov. Di langkah selanjutnya, Kasparov mendorong G3. Langkah ini tujuannya adalah pengembangan gajah yang menyerang raja. Oleh karena itu, raja langsung menghindar ke B8. Selanjutnya, kuda A5 menyerang gajah. Veselin Topalov tentu saja tidak ingin kehilangan gajah petak terang. Oleh karena itu, gajah ditarik mundur ke petak A8. Di langkah selanjutnya, Garry Kasparov mengembangkan gajah H3 yang mengontrol petak terang yang sangat penting. Kemudian, Topalov mendorong D5. Sebuah langkah yang sangat berani karena ini membuat pertahanannya menjadi terbuka. Kasparov terlebih dahulu memainkan menteri F4, skak. Raja sembunyi di petak A7. Kemudian benteng H ke petak E1, melakukan shadowing pada menteri Topalov. Di posisi ini, Topalov membuat langkah perlawanan yang sangat baik. D4 mengusir kuda, dan kuda dibawa ke petak D5, menyerang menteri dan menantang dua kuda hitam. Kuda B makan kuda, kemudian pion makan kuda membuka serangan pada menteri. Di posisi ini, Veselin Topalov melihat dirinya berada dalam tekanan. Oleh karena itu, dia berusaha untuk mengadu menteri.
Namun demikian, Garry Kasparov tidak mengambil menteri. Dia membuat langkah yang sangat baik. Benteng makan pion, langkah luar biasa. Sebuah pengorbanan benteng yang sangat sulit dipahami oleh pecatur biasa. Di posisi ini, langkah terbaik seharusnya adalah raja masuk menyerang kuda. Namun demikian, Veselin Topalov membuat kesalahan. Dia tergiur dengan benteng gratis. Setelah itu, Garry Kasparov kembali mengorbankan benteng. Benteng E7, langkah brilian, skak. Kalau di posisi ini hitam menerima pengorbanan benteng dengan menteri makan benteng, maka ini adalah skakmat dalam 4 langkah yang dimulai dengan menteri makan pion, skak. Raja dipaksa mundur ke petak B8. Setelah itu, menteri B6, skak. Skak ini harus ditutup. Jika menteri menutup skak, maka kuda C6, skakmat. Jika gajah menutup skak, maka kuda C6, skak. Raja bisa lari ke petak A8, kemudian menteri A7, skakmat. Kalau pada posisi ini kuda menutup skak, maka ini adalah blunder, karena setelah menteri makan menteri, hitam akan terkena skakmat dalam 5 langkah. Sebagai contoh, gajah B7 akan dibalas kuda makan gajah menyerang benteng. Setelah raja makan kuda, gajah makan kuda. Ancaman skakmat tidak akan bisa dihentikan. Menutup skak dengan benteng adalah sebuah blunder, karena setelah itu menteri makan menteri. Benteng bisa ke 8, tetapi gajah makan benteng. Ini adalah posisi skakmat dalam 4 langkah. Kuda bisa makan pion, tetapi gajah mundur open skak. Benteng ke D7, lalu benteng makan benteng, kembali skak. Gajah menutup skak, benteng makan gajah, skak. Raja lari, dan menteri skakmat di B8. Hal yang sama akan terjadi jika menteri yang mundur ke D7. Ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Sebagai contoh, gajah makan menteri. Setelah kuda makan gajah, menteri C7, skak. Gajah menutup skak, menteri makan gajah. Skakmat tidak akan bisa dihentikan. Di game sesungguhnya, Veselin Topalov melarikan raja ke B6 untuk menyerang kuda. Namun, menteri makan pion, skak. Pada posisi ini, hanya ada 2 pilihan bagi hitam. Menutup skak dengan menteri atau raja makan kuda. Jika menteri menutup skak, maka menteri makan kuda, skak. Setelah menteri diadu, maka ada langkah gajah E6. Sebuah langkah brilian. Gajah makan pion akan dibalas dengan B4, lalu gajah makan gajah akan berakhir dengan benteng skakmat. Di posisi ini, Veselin Topalov memilih untuk mengambil kuda. Setelah itu, B4, skak. Garry Kasparov mulai memburu raja Veselin Topalov. Raja pindah ke A4, kemudian menteri C3 bersiap untuk mengancam skakmat. Tetapi menteri makan pion menghalangi ancaman skakmat. Kasparov tidak kehabisan ide. Dia menyerang dengan benteng A7, mengancam untuk mengambil pion yang akan langsung skakmat. Oleh karena itu, Veselin Topalov menjaga pion dengan gajah, dan di posisi ini Garry Kasparov lagi-lagi mengorbankan perwira. Benteng makan gajah. Tentu saja jika menteri makan benteng, maka skakmat akan terjadi dengan menteri B3. Oleh karena itu, Veselin Topalov berusaha mengadu menteri, tetapi menteri makan kuda. Kali ini menteri mengancam skakmat. Di posisi ini, Veselin Topalov mengambil pion A3, dan kemudian menteri makan pion, skak. Setelah raja makan pion, C3, kembali skak. Raja makan pion, menteri A1, skak. Setelah raja ke D2, menteri B2, kembali skak. Raja mundur ke D1. Garry Kasparov kembali membuat langkah brilian.
gajah F1 menyerang menteri. Di posisi ini, Veselin Topalov menyerang balik menteri Kasparov. Tetapi Kasparov merespon dengan langkah brilian benteng D7. Tentu saja benteng tidak bisa makan menteri saat ini. Oleh karena itu, benteng makan benteng, kemudian gajah makan menteri. Setelah pion makan gajah, menteri makan benteng. Kasparov unggul kualitas, tetapi ada sebuah pion bebas yang harus dihentikan. Oleh karena itu, Veselin Topalov berupaya untuk promosi pion. Dia membawa benteng ke D3, kemudian menteri A8. Setelah C3, menteri A4 skak. Raja pindah ke E1, kemudian F4, memperkuat struktur pion. Di sini, Veselin Topalov mendorong F5, kemudian raja pindah ke C1. Setelah benteng ke D2, Kasparov memainkan langkah menteri A7, dan sampai di sini Veselin Topalov langsung menyerah.